Kita nggak usah tiap hari banget ngopi, misal kita kurangin lah kopinya. Katakanlah seminggu kita ambil 4 kali lah, seperti itu. Jadi 4-nya itu kita tabung 2 kali untuk ngopi. Menurut saya ngopi pun nggak masalah nih. Kita kalau ngopi tiap hari ya lumayan juga ya, 30.000 pengeluarannya kali sebulan ya, jadi 900.000. Kita bisa seminggu misalkan dikurangin 3 hari untuk ngopi, 4 hari kita bawa dari rumah. Jadi kan lumayan nih, 30.000 tiap hari kita keluarin terus. Mungkin nggak berasa sih ya, tapi kalau dilakukan secara rutin. Halo, selamat datang di Fast Talk, tempat kita ngobrolin soal keuangan yang biasanya itu cuma kita pikirin tapi jarang kita bahas. Nah, tapi kali ini aku nggak sendiri, ditemenin lagi sama Pak Rian. Halo Jihan. Halo Pak, semoga Bapak nggak bosan ya dengerin saya terus, apalagi dengerin curhatan anak Gen Z kayak saya nih. Oh tentu nggak masalah, karena saya lebih seneng dengerin curhatan anak-anak Gen Z seputar frugal living daripada seputar asmara. Oh iya Pak, apalagi kalau soal frugal living nih. Kemarin saya sempat ada topik menarik. Ini nyerempet-nyerempet ke keuangan juga sih Pak. 1 gelas kopi bisa jadi biaya umroh. Gimana tuh Pak kalau menurut Bapak? Menarik sih menurut saya dan masuk akal ya. 1 gelas kopi itu berapa sih harga sekarang? Kalau saya sih sekarang taunya sih 30.000 Pak. 30.000. Nah Jihan ngopi setiap hari atau setiap minggu? Setiap hari sih Pak, apalagi kan buat kerja saya. Luar biasa ya, pengeluarannya tiap hari minimal 30.000 berarti. Iya lumayan Pak. Dan itu kalau secara nabung aja sebetulnya masuk akal. Mari kita berhitung. Sini Rizwan. Oke ya, kita berhitung. Katakanlah 1 gelas kopi adalah 30.000 dikali 30 hari ya, dapatnya adalah 900.000. Nah bagaimana kalau dalam waktu 1 tahun? Kalau 1 tahun berarti kita kali lagi 12, menghasilkan nilai sekitar 10.800.000 rupiah ya. Nah kita tabung selama 5 tahun. Selama 5 tahun dari 10.800.000 dikali 5 tahun itu didapatkan sekitar 54 juta. Ini udah bisa dong untuk umroh. Wah. Ya umroh saat ini sekitar mungkin ya standarnya 40 jutaan mungkin ya, kurang lebih ya. Itu 40 juta dan 54 juta itu udah masuk akal sih untuk nabung. Dan kita kalau misalkan mau mengurangin kopinya itu bisa juga sih sebetulnya. Jadi kita nggak usah tiap hari banget ngopi, misal kita kurangin lah kopinya, katakanlah seminggu kita ambil 4 kali lah, seperti itu. Jadi 4-nya itu kita tabung 2 kali untuk ngopi. Dan untuk kopinya kita bisa bawa dari rumah nih, seperti itu. Nah ini kalau misalkan untuk nabung ya, nabung itu yang pertama kita didapatkan 54 juta. Ada yang lebih menarik Jihan. Wah, apa tuh Pak? Bagaimana kalau misalkan 30.000 ini kita simpan di instrumen investasi ya, misalkan di reksadana saham seperti itu. Karena reksadana saham itu jangka waktu periodenya sekitar 5 tahun. Kita simpan di sini, hitung adalah 30.000 dikali 30, 900.000. Jadi 900.000 ini per bulan kita masukkan di reksadana saham RDS ya. Nah di reksadana saham ini imbal hasilnya kurang lebih sekitar mungkin 12%-an ya, antara 10% sampai 15%. Kita ambil 12%. Dan kalau kita hitung selama 5 tahun berdasarkan financial calculator itu didapatkan kurang lebih sekitar 70 juta ke atas ya, 70 juta ke atas. Sampai mungkin ya 70 juta sampai 73 juta. Nah ini kan lumayan banget ya. Perbandingannya juga sangat signifikan. Kalau kita nabung didapatkan 54 juta. Kalau kita masukkan ke reksadana saham dengan imbal hasil ya kita ambil rata-rata aja 12% per tahun, itu kurang lebih 70 sampai 73 juta. Seperti itu. Gimana Jihan? Jadinya bisa lebih dong Pak dari 1 orang tuh kalau gitu. Bisa lebih, bahkan bisa untuk membeli oleh-oleh ya. Iya ya, kan pulang-pulang juga enak tuh jadinya. Iya, bonusnya buat oleh-oleh lah ya, Iya, gitu. Pak. Berarti kalau dari hal kecil aja ternyata bisa jadi besar ya hasilnya ya. Betul banget. Jadi ya
Kita ngopi boleh-boleh aja sih sebetulnya sebagai self reward ya. Nah, kita kurangin aja sih. Misalkan tiap hari 30.000 kali seminggu. Kita ambil aja 2 kali apa 3 kali lah ngopinya untuk self rewardnya. Yang 4-nya itu sisihkan untuk nabung. Itu bisa. Jadi nanti kita simpan dengan periode 5 tahunan, kita dapat untuk umroh. Gitu Pak. Kalau misalnya kopi kan emang udah jadi lifestyle banget nih. Kita kerja, bahkan kita kalau meeting aja tuh ngopi kan Pak. Bener banget. Pak Rian ada tips lain gak nih? Biar kalau misalnya nggak beli mulu tuh kopi gimana tuh jadinya Pak? Ya, kalau saya pribadi sih, mungkin Jian suka lihat ya di kantor ya. Saya kadang ke kantor tuh bawa tumbler. Itu saya suka ngeracik sendiri dari rumah. Saya racik sendiri, kemudian saya bawa sisanya untuk dana ya pengeluaran buat kopi. Saya simpan nih, saya tabung di instrumen reksadana saham. Nanti imbal hasilnya kan lumayan tuh 12%-an. Lebih baik kita nabung aja seperti itu. Tinggal kita berpikirnya nih. Opportunity cost kita mau ambil yang mana untuk saat ini atau untuk masa depan. Betul Pak. Gitu. Berarti harus mikirin masa depan juga dong dari sekarang. Betul banget. Karena kopi itu kita bisa katakan sebagai latte faktor. Pengeluaran sedikit tetapi dilaksanakan secara rutin itu jadi sebuah kebocoran finansial gitu. Jadi kan lumayan nih 30.000 tiap hari kita keluarin terus, mungkin nggak berasa sih ya. Tapi kalau dilakukan secara rutin, wow, hasilnya besar banget. Bener Pak. Dan itu selain kopi, ada yang lain juga, mungkin seperti berlangganan streaming dan sebagainya. Nah itu sebagai latte faktor juga dia. Betul tuh, kalau saya sih emang berlangganan sih Pak, banyak, ada film, belum musik juga. Waduh. Kopi juga kan ada juga. Kayak banyak banget. Tiap bulan banyak ya pengeluaran saya kayaknya. Mungkin saat ini kita mulai memilah aja nih, lebih bijak lagi dalam pengeluaran. Mungkin kita kurangin, ngopi boleh, nggak ada masalah. Karena saya juga pecinta kopi. Kemudian streaming mungkin kita ada yang free ya dari YouTube, mungkin ada free musik dan sebagainya yang mungkin bisa dipakai seperti itu. Betul Pak. Atau Pak Rian ada tips lain nggak nih selain reksadana saham? Soalnya kan kalau untuk pemula apalagi Pak, pasti kan masih mikirin risiko-risikonya juga Pak. Gimana tuh Bapak? Ya, kalau dari saya pribadi sih ya, untuk pemula lebih baik memang di reksadana. Reksadana mungkin awalnya kita pakai reksadana pasar uang aja yang memang minim resikonya ya. Nanti kalau sudah biasa kita belajar investasi, kita bisa masuk up lagi nih ke reksadana pasar tetap atau bisa up lagi ke reksadana saham. Karena reksadana pasar uang itu periodenya kurang lebih 1 tahun. Kalau reksadana pasar tetap kurang lebih 1-3 tahun. Nah, kalau reksadana saham kita kurang lebihnya periode jangka 5 tahun. Dan itu disesuaikan dengan profil resikonya masing-masing. Jadi kita nggak boleh agresif dalam berinvestasi. Betul Pak. Terus kalau misalnya berarti kalau tadi kita balik lagi ke topik awal ya Pak ya, 1 gelas kopi itu berarti itu masuknya ke soal prioritas aja ya Pak ya? Betul banget. Kalau sama frugal living gimana Pak? Nyambung nggak nih? Sebetulnya nyambung sih dengan frugal living. Jadi kita tinggal bijak aja sih dalam pengeluaran ya. Nah terakhir nih Pak Rian, tips buat teman-teman di rumah yang pengen lifestyle tetap jalan tapi tetap pengen aware juga sama keuangan. Oke, tips dari saya ya. Untuk lifestyle ataupun self reward itu nggak masalah ya. Mungkin kita bisa menyisihkan dari dana pemasukan. Mungkin berapa persen kita sisihkan. Dan menurut saya ngopi pun nggak masalah nih. Kita kalau ngopi tiap hari ya lumayan juga ya. 30.000 pengeluarannya kali sebulan ya. Jadi 900.000. Kita bisa seminggu misalkan dikurangin 3 hari untuk ngopi, 4 hari kita bawa dari rumah. Nah, yang bawa dari rumah, dananya bisa kita masukkan ke instrumen reksadana. Jadi lifestyle jalan, investasi jalan, kita dapat imbal hasil. Itu menurut saya. Gitu, tipsnya menarik nih teman-teman. Terus juga buat teman-teman di rumah jangan cuma didengerin doang, dipraktekin juga. Terus juga terima kasih buat Pak Rian yang udah nemenin saya ngobrol nih. Buat teman-teman di rumah jangan sampai ketinggalan untuk konten Fast Talk berikutnya.